Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya terhadap kita bersama pada saat ini. Alhamdulillah kali ini saya masih bisa untuk menyampaikan materi atau pemahaman yang saya dapat dari hukum Islam. Saya di sini berterima kasih banyak terhadap dosen yang telah memberikan atau memberikan tugas, yakni yang membuat salah satu video yang pemahaman kita salah satu pengertian hukum Islam itu. Jadi kita mengetahui apa itu pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat atau aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam pengertian hukum Islam ini kita mengetahui aspek kehidupan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hukum Islam ini ada pula tujuannya seperti ini. Yang pertama itu untuk mewujudkan dan kemaslahatan dan menjaga agama, jiwa dan akal, keturunan dan harta syariat. Berarti jalan menuju sumber air secara istilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya akan menyampaikan materi yang saya pahami, yaitu tentang pengertian hukum taklifi. Jadi kita harus mengetahui apa itu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berisi ketentuan manusia atau mukallaf, yakninya orang-orang yang sudah balik dan berakal untuk melakukan atau meninggalkan atau memilih sesuatu perbuatan. Dengan kata lain, hukum taklifi ini mengatur empat aspek, yaitu yang pertama itu adalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang boleh dipilih. Yang kedua itu macam-macam hukum taklifi. Jadi macam-macam hukum taklifi ini ada beberapa bagian, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu adalah wajib. Kita harus mengetahui apa itu wajib. Wajib itu adalah sebuah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Contohnya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat 5 waktu, tetapi kita lalai dalam melaksanakan tersebut, maka itu termasuk salah satu hal yang haram. Dan yang kedua itu adalah sunnah. Kita harus tahu apa itu sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lakukan kita mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan maka tidak berdosa. Jadi sunnah itu mencakup contoh seperti sunnah yang mendapatkan pahala itu, yakni puasa sunnah, contohnya pada hari Senin dan Kamis. Dan yang kedua itu adalah melaksanakan solat duha. Itu adalah termasuk sunnah yang kita lakukan. Dalam sunnah solat duha tersebut kita mendapatkan pahala, namun kita tidak mendapatkan dosa. Dan yang ketiga itu yaitu haram. Kita harus tahu apa itu haram. Haramnya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lakukan kita akan mendapatkan dosa, dan kita tinggalkan kita tidak berdosa. Adapun contohnya seperti mencuri. Kita berniat untuk mencuri itu, namun itu adalah hal yang termasuk haram. Dan yang kedua itu berzina. Berzina itu adalah hukumnya haram bagi seorang muslim atau muslimah. Dan yang ketiga yaitu meminum khamar. Kita tahu bahwa meminum minuman keras itu adalah haram hukumnya dalam Islam. Dan yang keempat itu adalah korupsi. Korupsi ini yang banyak dilakukan oleh penjabat-penjabat sekarang ini. Dan yang keempat itu adalah mengenai tentang makruh. Kita harus tahu apa itu makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dilakukan tidak berdosa. Contoh dari makruh ini adalah seperti makan ininya menunda solat menunda solat tanpa alasan. Dan yang kedua itu adalah berlebihan dalam hal yang mubah. Dan yang kelima itu adalah
membahas tentang mubah, kita harus tahu apa itu mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, tidak berpahala, tidak berdosa kecuali jika disertai dengan niat tertentu. Contoh dari mubah ini adalah makan dan minum, tidur, berjalan-jalan, memilih warna pakaian. Jadi dalam semua yang saya pahami tentang hukum taklifi ini ada beberapa hal hikmah yang saya pelajari tentang hukum taklifi. Yang pertama itu mengetahui batasan-batasan dan batasan yang halal dan haram. Yang kedua menjadi pedoman dalam beribadah dan muamalah. Dan yang ketiga itu membentuk pribadi yang taat dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu dan yang keempat menghindari diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dari orang lain. Jadi hikmah dari yang saya bacakan tersebut yakninya hukum taklifi merupakan pedoman utama dalam kehidupan seorang muslim dengan memahami hukuman wajib, sunnah, haram serta menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang memperoleh kebahagiaan di dunia serta akhirat. Dan yang ke dan cuma itu yang bisa saya sampaikan atau beberapa hal yang saya pahami tentang materi hukum taklifi, yakni hukum Islam, pemahaman tentang hukum taklifi. Cuma itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.